Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama kakak Ahmad Junaidi Utama Putra. Biasanya siswa-siswa kakak tuh memanggil saya Pak Jun. Nah, oke, saya mengajar di SMK Farmasi Sekesal Surabaya. Nah, di video kali ini kakak akan membahas tentang dimensi 3, dari soal yang paling mudah sampai soal yang cukup rumit ya. Jadi kita akan bahas bareng-bareng nih ya. Nanti saya akan tutorial, ada soal sekaligus penyelesaiannya seperti apa. Oke. Di soal yang pertama, jadi di sini ada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, soalnya itu berdasarkan gambar tersebut, jarak titik A dan E diwakili oleh garis apa yang mewakili jarak antara A dan E. Oke. Pertama kita cari dulu letaknya titik A. Nah, oke, titik A di situ. Nah, sementara titik E, nah ternyata titik E pas di atasnya. Nah, kita ingat lagi bahwa konsep garis terbentuk minimal dari dua titik. Nah, di sini titiknya sudah ada titik A dan titik E, maka otomatis garis tersebut disebut dengan garis AE. Ya, jadi kita peroleh kesimpulan jarak A ke E diwakili oleh garis AE, atau di sini dilambangkan nih ya, AE ada garisnya gitu kan. Nah, di lambangnya seperti itu. Oke, kita pindah ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya juga masih tingkatan mudah ya. Jadi di soal selanjutnya di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, tetap kubusnya, dan panjang rusuknya itu 6. Maka ketika salah satu rusuk diketahui 6 dan disitu adalah kubus, pasti rusuk-rusuk yang lain itu sama ya, panjang rusuknya sama. Nah, di sini yang ditanyakan jarak 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 GH dan CD. Jarak GH dan CD adalah, yang ditanya itu adalah GH dan CD. Oke, kita analisis. Jadi CD ada di bawah di sini ya. Ini adalah garis CD ada di sini, sementara garis GH-nya tepat ada di atasnya ya. Oke, kita ketahui kedua garis ini berada di satu bidang yang sama, bidang CDHG atau ya DCGH lah, atau CDHG, tapi biasanya diurutkan dari abjad terkecil menuju ke abjad yang terendah dan selalu berputar ya. Oke, kita ketahui bahwa kedua garis berada pada satu bidang, yaitu bidang CDHG. Nah, di sini diketahui panjang rusuknya semuanya, jadi panjang sisinya itu 6 cm ya. Jadi panjangnya semuanya 6 cm. Kenapa? Karena kubus terdiri dari persegi. Oke guys, jadi kubus diingat terdiri dari persegi ya. Jadi panjang rusuknya sama semuanya. Nah, ketika kita mau mencari jarak dua garis ini ya, jadi jaraknya itu diwakili oleh CG atau DH ya. Panjangnya kita ketahui 6 ya. Jadi di sini 6, maka di sini juga 6. Kenapa? Karena sejajar dan dia juga persegi. Maka kita beri kesimpulan jaraknya CD dan GH sebesar 6 cm. Jadi itu soal yang kedua. Jadi di soal pertama dan kedua masih tentang kedudukan titik dan titik ataupun kedudukan garis. Kita coba cek soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya dituliskan pada kubus ABCDEFGH, tentukanlah kedudukan garis AB dengan garis DH. Nah, ini kedudukan garis AB dan garis GH. Nah, seperti apa? Oke, pertama
ketika tidak diketahui gambarnya, cara mengerjakannya kita wajib menggambarnya dulu ya. Wajib, apapun kita harus menggambar ya. Jadi kita gambar dulu gambar kubusnya. Kakak sudah siapkan A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, kita cari sekarang garis AB. Nah, garis AB dia ada di sini. AB. Nah, sementara garis DH di sini. Ada di sini DH-nya. Ya, AB-nya ada di bawah di sini. Nah, ya. Oke, kita ketahui garis AB itu berada di bidang AB FE. Sementara garis DH-nya ya berada di bidang DCGH. Dia berada di dua bidang yang berbeda. Nah, terus kedudukannya gimana nih? Jangan bilang nggak punya kedudukan ya. Jadi di sini kedudukannya sudah ditentukan di beberapa konsep-konsep pada dimensi 3 ya. Oke Bapak, kakak pindah dulu gambarnya supaya dapat visualisasi yang lebih bagus. Nah, oke, diperhatikan ini slow motion atau animasi yang bisa membantu kalian untuk menyelesaikan soal ini. Oke, yang pertama kita lihat. Nah, oke, jadi bidang yang merah ini atau ABF ini mau digeser ke bidang yang kuning atau dirapatkan lah ya, atau dicari bayangannya. Istilah kerennya dalam matematika itu dicari proyeksinya seperti apa ya. Pertama. Bapak, kakak ulangi lagi yang kedua ya, ya kan, jadi berpindah ya, tadi geser. Jadi kita ketahui bahwa di sini A yang digeser ya ke D, B punya geser di C, dan E punya geser di H. Maka kita peroleh di sini bayangannya E sama H, bayangannya B menempel pada C, dan bayangannya A menempel pada D. Ya, jadi menempel sekarang. Nah, di sini kita sudah mengetahui bayangan B dan A ya berpotongan dengan garis DH. Tapi aslinya kedua garis ini berada di bidang yang berbeda. Jadi diingat ya. Jadi kalau ada konsep garis yang saling berpotongan itu letaknya pada satu bidang. Nah, sementara garis yang saling bersilangan letaknya itu di dua bidang yang berbeda. Nah, persis seperti soal ini, ya kan? Jadi garis AB berada di bidang ini, ya, garis DH-nya berada di bidang yang kuning. Jadi kita cari proyeksinya, ya. Ternyata proyeksinya setelah diproyeksikan, kedua garis tersebut berpotongan. Ini berpotongannya di sini, ya. Nah, ketika diproyeksikan garisnya berpotongan atau bayangannya berpotongan dengan salah satu garis yang asli, maka bisa disebut kedudukan kedua garis tersebut adalah saling bersilangan. Jadi kesimpulannya garis AB bersilangan dengan DH. Jadi bisa dilambangkan seperti ini garis. Dalam matematika simbolnya AB ada tanda garisnya di atas, DH ada tanda garisnya di atas, itu dibaca garis AB, dan ini garis DH. Di kesimpulan di soal ini kedudukannya AB bersilangan dengan DH, ini kesimpulannya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya tetap kedudukan titik, tapi sekarang beda terhadap bidang. Oke, kita baca nih soalnya. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Kedudukan A terhadap E, F, G, H. Oke, gampang sekali sih sebenarnya ini ya. Sebenarnya gampang sekali, kita analisis dulu. Nah, titik A ada di bawah ya, titik A ada di bawah. Nah, sementara E, F, G, H berada di atas nih.
dari sini kalian sudah bisa menentukan bahwa titik A ini kedudukannya di mananya EFGH ya. EFGH maksudnya. Nah, oke Bapak. Kakak tandai bangun datangnya EFGH-nya di sini. Nah, ya, kita sudah dapat kesimpulan di sini bahwa titik A jelas sekali bahwa titik A tadi itu berada di luar EFGH ya. Jadi titik A berada ya di luar EFGH. Nih, ada di luar kan ya. Atau triknya ketika titiknya tidak disebutkan di bidang tersebut, pasti titik tersebut berada di luarnya. Ini kan nggak ada nih EFGH, nggak ada huruf A kan, atau nggak ada titik A disebutkan di bidang ini, maka dia pasti titik A ini berada di luar EFGH. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya diketahui kubus ABC DEFGH panjang rusuknya 8. Nah, yang ditanya adalah jarak H ke garis AC. Nah, ini kita sudah masuk ke konsep jarak ya. Kakak ingatkan konsep jarak ini selalu berkaitan dengan Pitagoras. Jangan sampai lupa rumus Pitagorasnya ya. Jadi rumus Pitagoras gampangnya adalah sisi miring kuadrat ya kan sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Jadi diingatkan itu ya. Kakak mau mengingatkan itu bahwa yang sering digunakan di sini adalah rumus Pitagoras ya. Di konsep jarak rumus Pitagoras. Oke. Analisis bareng-bareng untuk soal yang pertama tentang konsep jarak. Oke, kita ketahui kubusnya panjangnya 8. Maka panjang rusuknya 8, maka semuanya 8 ya. Jadi semuanya 8. Nah, oke. Ini titik H ada di atas nih. Ya, titik H di atas. Nah, sekarang kita cari garis AC-nya. Oke. Nah, ini garis AC sini. Nah, garis AC ya kan. Garis AC. Nah, jadi garis AC itu jadi garis AC ini merupakan diagonal sisi dari ABCD ya kan. Nah, oke, cara gampang untuk menyelesaikan masalah ini kita cari suatu bidang ya, di mana bidangnya ini yang menghubungkan titik H sama garis AC ya. Kita cari. Nah, kita ketahui ketika dihubungkan garis sama titik H ini, garis AC sama titik H ini berbentuk segitiga ini ACH ya kan, dimana AC tadi diagonal sisi. Nah, di sini AH juga diagonal sisi dari ADHE dan CH juga diagonal sisi. Semuanya sama diagonal sisi. Maka kita bisa mengetahuinya bahwa panjangnya ini adalah 8/2. Diingat ya. Jadi panjangnya diagonal sisi selalu diikuti oleh akar 2. Ya, selalu diikuti oleh akar 2. Nah, ya karena diikuti akar 2, di sini kita bisa mengetahui panjang AC, AH dan CH. Nah, kita kembali ke konsep jarak ya. Konsep jarak. Kalau ketika kalian masih belum paham bisa buka nih madjun.weebly.com. Di situ ada animasi-animasi tentang konsep jarak ya. Terus selain konsep jarak di situ juga ada konsep sudut pada dimensi 3 ya. Jadi silakan dibuka, di situ ada contoh soalnya juga, silakan dibuka. Alamatnya adalah madjun.weebly.com ya, gratis, itu gratis. Nah, ketika kembalikan ke konsep jarak H ini adalah harusnya jarak terdekat ke garis AC ya. Jadi jarak terdekat ke garis AC. Oke, dianalisis lanjut. Nah, misalkan tadi H ini O ya. Jadi dimisalkan garis HO ini adalah jarak H ke AC
AC. Nah, supaya dapat visualisasi yang lebih bagus, kakak gambarkan lagi segitiganya di sini. Ya. Segitiga ACH. Nah, segitiga ACH di mana sisinya itu kita perhatikan. Sisinya sama. Jadi sisinya itu sama. Nah, ketika sisinya sama pasti disebut segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi. Oke, di sini kita lihat nih. H di sini. C-nya di bawah. Ya. Maka bisa dikatakan jarak H ke AC adalah tinggi dari segitiga tersebut. Nah, ketika dikembalikan ke konsep tinggi dari segitiga sama sisi, dia pasti memotong bagian alas nih sama panjang dan tegak lurus. Ya. Nah, maka kita peroleh AO 4/2, OC juga 4/2. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ini yang kecil. Oke. Kakak arsir ya. Kakak arsir. Nah, kita peroleh segitiga ini. Ya. Bisa toh mencari panjang OH atau HO, bisa kan? Nah, kita kakak kasih penjelasan. OC di sini merupakan sisi alas. Ya. Nah, OH di sini merupakan sisi tegak, sementara CH merupakan sisi miring. Ya, CH merupakan sisi miring, di mana panjangnya CH 8/2, alasnya diwakili oleh OC 4/2, dan tegaknya masih belum diketahui, dan ini merupakan jarak H ke AC. Gimana sih cara menghitungnya? Diingat rumus Pitagorasnya. Ya, ketika bukan sisi miring, pasti sisi miring dikurangi sisi yang kita ketahui. Di sini sisi alas yang diketahui, maka sisi miring dikurangi sisi alas. Hal kita peroleh dari tadi sudah muncul tulisan ini. Ya. OH kuadrat sama dengan CH kuadrat dikurangi OC kuadrat. Ya. Oke, OH kita masih belum dapatkan, ya. Yang bisa disubstitusi adalah nilai CH, yaitu 8/2 dikuadratkan, dan OC 4/2 dikuadratkan. Diingat kedua-duanya dikuadratkan ya. Jadi 8 kuadrat 64, dan akar 2 kuadrat bisa dihilangkan akarnya jadi 2. Ini juga ya, 4 kuadrat sama dengan 16. Akarnya bisa dihilangkan jadi 2. Nah, di sini untuk menghilangkan akar OH, kedua ruas sama-sama diakarkan, ya. Ya. Nah, setelah itu di sini bisa dicoret karena dia berdiri sendiri seperti 2 kuadrat, jadinya kan 2, ya. Terus 4 kuadrat jadinya kan 4. Nah, ini sama seperti ini, OH kuadrat, maka bisa dihilangkan pangkatnya. Nah, kenapa kok yang di sini gak bisa dihilangkan, Kak? Karena di sini di bawah akar ada operasi pengurangan. Jadi tidak bisa kita menghilangkannya. Jadi kita harus menghitungnya dulu, baru kita selesaikan. Nah, 128 dapat dari mana? 64 kali 2, 32, yaitu 16 kali 2. Oke, dilanjut. Maka OH, sisa OH di sini kita peroleh hasilnya adalah akar 96. Ya, akar 96. Di sini pasti berkaitan dengan salah satu yang di sini. Kalau enggak 8 pasti 4. Ya, pasti. Nah, di sini kita ketahui bahwa 96 itu merupakan hasil dari 16 kali 6. Kenapa kok harus disederhanakan seperti ini? Supaya bisa keluar akarnya. Ya. Akar 16 kan ada nih, 4. Jadi bisa keluar, sisanya akar 6. Jadi disederhanakan. Nah, di sini kita dapat OH adalah 4 akar 6. Jadi kesimpulannya kita peroleh jarak H ke garis AC adalah 4 akar 6. Ya, jadi di soal pertama tentang konsep jarak H ke garis AC adalah 4 akar 6. Ya. Oke, jadi gimana? Baru
satu soal tentang jarak sudah agak mumet ya. Nah, memang jadi soal untuk jarak memang harus diakui karena cukup rumit ya, tapi bisalah kalian kalau sering belajar, sering berlatih pasti bisalah, gampang dan pasti cepat untuk menyelesaikannya ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya karena akan ada pembahasan yang lain tentang dimensi 3 ya, karena ada beberapa soal lanjutan. Nanti akan kakak upload lagi video tutorial tentang dimensi 3. Oke, cukup sekian ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa belajar ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.